Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gelar Wicara Kurma Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur bersama saya Axel Gevandi selaku host. Sekarang kita kedatangan tamu yang spektakuler dan dipersilahkan bagi Ibu untuk memperkenalkan diri agar kita lebih enak aja untuk ngomong. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi selamat lingkungan alate, salam sujud karena malempang. Adil katalinu bacuramen kasaruga basengat kajubata arus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Linis Mindarwati. Saya adalah Kepala TK Pijar Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya juga sebagai penggerak bergema, yaitu bergerak bersama penggerak komunitas belajar kepala sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih Ibu. Ibu tadi sudah memperkenalkan diri, sekarang saya mau memperkenalkan diri juga. Ya. Perkenalkan, nama saya Axel Gevandi. Saya murid dari kelas 801 SMP Negeri 1 Sampit. Dan pada kesempatan kali ini juga menjadi pembawa acara bagi Gelar Wicara dan podcast kita bersama Ibu yang spesial ini. Baik Bu, saya sudah disediakan pertanyaan. Maka siap. Silakan saya untuk membacanya. Yeah. Bagaimana pengalaman Ibu dalam mengelola kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Baik, terima kasih. Pengalaman saya dalam mengelola kurikulum merdeka di TK Pijar, saya sangat berkesan sekali, sangat menyenangkan. Karena apa? Dari awal di tahun ajaran 2022-2023 kami baru melaksanakan kurikulum merdeka jalur mandiri berubah. Di situ saya terutama mengajak dewan guru, mengajak orang tua murid untuk berkolaborasi bagaimana kurikulum merdeka itu bisa dilaksanakan di TK Pijar. Nah, akhirnya dengan adanya kolaborasi yang bagus, gotong royong antara semua, antara saya sebagai kepala sekolah, dewan guru, orang tua murid dan anak-anak, alhamdulillah di 2 tahun kami melaksanakan kurikulum merdeka ini capaiannya sungguh luar biasa. Alhamdulillah, gitu ya Bu. Yeah. Jadi bagaimana saja capaian yang telah Ibu sebutkan dalam pengelolaan kurikulum merdeka tadi? Capaiannya sudah lumayan bagus ya Dek ya. Dari awal yang kita tidak tahu apa-apa tentang kurikulum merdeka, akhirnya kami membuat komunitas belajar antara dewan guru dan kepala sekolah. Di situ kami melaksanakan secara rutin 2 minggu sekali bagaimana membahas tentang kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka supaya bisa dilaksanakan di TK Pijar. Nah, dengan adanya semangat kebersamaan, semangat kekompakan, semangat untuk bisa berubah, semangat untuk belajar terus, alhamdulillah teman-teman guru di sekolah saya juga mau berubah dan hasilnya alhamdulillah tadi. Ya. Syukur. Yeah. Jadi kata Ibu tadi sudah ada semangat dan lain-lainnya. Jadi bagaimana cara Ibu untuk menularkan praktik baik di sekolah kepada kepala sekolah yang lain? Oh baik ya, setelah saya mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah saya dan alhamdulillah hasilnya bagi saya sudah sangat luar biasa. Akhirnya saya tergerak dan bergerak untuk bisa apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya berikan praktek baik di sekolah saya ini sudah bagus nih, harus saya sebarkan nih. Saya sebarkan ke orang lain supaya orang lain juga bisa merasakan manfaat daripada kurikulum merdeka. Nah, kebetulan saya adalah ketua kelompok ketua komunitas kelompok kerja kepala taman kanak-kanak Kabupaten Kota Waringin Timur. Disitulah saya akhirnya berbagi dengan teman-teman kepala sekolah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemudian saya juga berbagi tidak hanya di lingkup kabupaten saja. Karena saya juga sebagai Wakil Ketua Ikatan Narasumber dan Instruktur Nasional bidang Taman Kanak-kanak. Nah, disitulah saya berkesempatan untuk bisa selalu berbagi praktek baik yang sudah
kami lakukan di sekolah atau di TK Pijar dengan guru-guru atau kepala jenjang PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Ya, di situ akhirnya kami dalam berbagi praktik itu bisa secara luring, bisa secara daring. Gitu, ya. Jadi bagaimana dengan capaian dan capaian-capaian tersebut untuk mendiseminasikan praktik yang baik tersebut? Capaian yang sudah saya lihat ya, dari sekolah-sekolah yang sudah saya bagikan tentang implementasi kurikulum Merdeka itu sebenarnya bagus. Mereka yang sebelumnya belum melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolahnya, alhamdulillah dengan mereka belajar, mengerti, berbagi pengetahuan dan pengalaman, akhirnya sekolah-sekolah itu mendaftar juga sebagai sekolah pelaksana kurikulum Merdeka. Apalagi di tahun 2024 ini kurikulum Merdeka sudah dilaunchingkan, sehingga banyaklah sekolah-sekolah yang sudah mendaftar. Ya. Oh ya Bu, bagaimana kalau tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu atas capaian-capaian sudah diraih tersebut? Ya. Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan tetap bergerak terus, karena sebagai penggerak itu harus bergerak terus ya, bergerak terus untuk bisa bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu terus disebarkan ke seluruh guru-guru maupun kepala sekolah jenjang PAUD ya, dengan tadi baik dengan daring maupun dengan secara luring, baik di Kabupaten Kota Waringin Timur, lebih luas lagi di Provinsi Kalimantan, atau bahkan tadi di seluruh Indonesia. Ya. Jadi Bu, untuk pertanyaan terakhir dari saya pada podcast ini, bagaimana kesan Ibu terhadap penerapan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang Ibu sudah kunjungi? Oke. Kesan saya sangat bahagia, saya sangat senang sekali karena dengan adanya kurikulum Merdeka itu bahwa pembelajaran itu sekarang berubah ke anak, berpusat dan berpihak ke anak, bukan lagi berpusat dan berpihak pada guru. Kalau dulu seringkali anak harus nurut sama ibu guru, sama guru, tapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator aja, mendampingi murid dalam belajar, dan tetap bahwa pembelajaran itu berpusatnya kepada anak, sehingga dengan kondisi bahagia, kondisi menyenangkan, anak bisa memunculkan kreativitas dan inovasi yang ada di dalam otak, dan itu merupakan ide-ide cemerlang yang harus kita gali terus, gitu ya. Alhamdulillah banyak capaian dan positif yang dibawakan oleh kurikulum baru ini. Oh ya Bu, sebelum menutupinya, apakah ada pesan ataupun kata-kata penutup bagi teman-teman dan audiens yang sedang menonton? Oh ya, baik, terima kasih ya. Closing statement dari saya, mari teman-teman kita sama-sama belajar dan belajar terus, karena tugas guru adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan bagi yang sudah bisa, kita sudah punya pengalaman berbagi praktek baik di sekolah kita, mari kita sebarkan supaya itu akan menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman lain yang belum melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Itu saja. Terima kasih Bu untuk waktu yang sudah diluangkan, dan juga dari saya Axel Giovanni selaku host dari acara kali ini. Berterima kasih atas perhatian teman-teman dan juga kontribusi dari Ibu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Axel Giovanni dari Sampit Expo tahun 2024, izin mengundurkan diri. Oke, terima kasih.